Audio Jungle. Audio Jungle. Pembangunan infrastruktur jalan di Batam menjadi prioritas BP Batam. Batam, RM News TV, pembangunan infrastruktur di Kota Batam terus dilakukan, bahkan semakin menggeliat. Boleh dikatakan saat ini Batam salah satu daerah tingkat 2 di Indonesia yang paling pesat perkembangan pembangunannya. Di bawah kepemimpinan Kepala Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam Muhammad Rudi, pembangunan infrastruktur menuju Batam Kota Baru yang lebih maju terus digesa hingga 2024 mendatang. Pasalnya, infrastruktur jalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menggeliatkan investasi di Kota Batam. Oleh karena itu, untuk mendukung Kota Batam sebagai tujuan investasi, hingga tahun 2024 mendatang diprioritaskan untuk membangun 22 proyek infrastruktur jalan yang akan dilaksanakan. Dari 22 proyek pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2023 hingga 2024, 5 kegiatan merupakan prioritas nasional dan 17 kegiatan prioritas BP Batam, kata Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Aryastuti Sirait. Aryastuti Sirait atau yang akrab disapa Tuti ini menjelaskan, 5 proyek kegiatan prioritas nasional yang akan dilaksanakan hingga 2024 mendatang adalah pembangunan jalan koridor utama dari Simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. Jalan ini akan dibangun sepanjang 9 km dan akan dibangun 3 lajur kiri dan 3 lajur kanan. Sehingga nantinya jalan tersebut akan menjadi 5 lajur kanan dan kiri. Sedangkan, pembangunan Jalan Yos Sudarso tahap 3, di mana pembangunan sepanjang 1,2 km ini akan dimulai dari Simpang Bengkong hingga Underpass Pelita. Kemudian, jalan koridor utama sepanjang 2,6 km dari Bundaran Punggur hingga ke Simpang Bandara Hang Nadim. Jalan ini merupakan jalan yang akan dibangun 3 lajur kiri dan kanan. 2 proyek prioritas nasional lainnya adalah pembangunan Bundaran Punggur dan Bundaran Bandara, dengan diameter bundaran 100 meter yang belum termasuk badan jalan. Sementara, 17 proyek prioritas BP Batam adalah Jalan Hang Jebat dari Simpang Batu Besar hingga Simpang Turi sepanjang 5,5 km, Jalan Yos Sudarso tahap 4 mulai dari Underpass Pelita hingga Nagoya Gate sepanjang 1,2 km, Jalan Hang Jebat tahap 2 dari Simpang Batu Besar ke Simpang Polda Kepri sepanjang 3 km. Selain itu, pembangunan Jalan Hang Tuah dari Simpang Bandara ke Simpang Batu Besar sepanjang 3,6 km, Jalan Hang Kesturi sepanjang 3,4 km, Jalan Alternatif Bandara 1,2 km, Jalan Kawasan Industri Kabil 1,3 km, Simpang Sungai Harapan 0,3 km. Peningkatan Jalan Hang Lekir sepanjang 12 km, Jalan Todak Kerapu sepanjang 1,8 km, Jalan Duyung sepanjang 2,6 km, Jalan Gajah Mada tahap 3 sepanjang 3,1 km, jalan dan drainase di kawasan industri Kabil sepanjang 2,9 km serta revitalisasi landscape Bundaran Sijori Batam. Kemudian, pembangunan flyover Sungai Ladi hingga Simpang Laluan Madani sepanjang 2,5 km. Di mana, proyek pembangunan flyover Sungai Ladi, Bundaran Madani ini merupakan proyek pembangunan gagasan dari Muhammad Rudi sebagai perwujudan mimpi bebas dari kemacetan dan mengurangi kendaraan yang melintas di jembatan Sungai Ladi.
Sebagaimana diketahui, jembatan Sungai Ladi sudah berusia hampir 50 tahun. Sehingga jika jembatan itu terus digunakan dan dilalui oleh kendaraan berat, tentu akan membahayakan. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pengembangan dan pembangunan jaringan jalan akan tetap menjadi prioritas pihaknya dalam agenda pembangunan 2021. Sebab menurutnya, infrastruktur perlu terus dibangun untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan menjadikan Batam berdaya saing sebagai kota tujuan investasi. Untuk mempercepat ekonomi, maka pertama yang dilakukan BP Batam dan pemerintah daerah saat ini adalah dengan meningkatkan infrastrukturnya, utamanya adalah jalan-jalan utama, kata Rudi di Batam Center. Muhammad Rudi yang juga wali kota Batam menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan perlu segera dibenahi untuk merespons kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha. Jika kemacetan terus terjadi, maka akan mengakibatkan membengkaknya biaya produksi dan tersendatnya sirkulasi barang serta jasa. Tentu saja hal ini tidak baik bagi citra Batam sebagai kawasan yang ramah investasi. Namun dengan adanya pembangunan infrastruktur juga harus diikuti dengan kesadaran semua pihak untuk menjaga sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah dibangun, ujar Rudi. Dari Batam, redaksi RM News TV memberitakan. Audio